wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Pali, akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dengan saya, Melasari dari SD Negeri 8 Penukal Utara sebagai supervisor atau pengamat. Saya Asri Musdavid dari SMA Negeri 1 Penukal Utara sebagai coach. Dan saya Susanti dari SMP Negeri 4 Penukal Utara sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak David, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu Mela, selamat pagi Bu. Bagaimana kabar Bapak pada hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya Bu Mela? Alhamdulillah, terima kasih Pak David. Saya juga pada hari ini baik-baik saja dan sehat. Alhamdulillah. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak David pada pagi hari ini. Hari ini kita bertemu untuk membicarakan peningkatan coaching ya Pak ya, yang akan Bapak lakukan kepada coaching. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa penilaian coaching kita pada hari ini berdasarkan rubrik penilaian, di mana di dalamnya terdapat kemitraan, lalu kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi seorang coaching itu. Oke, nah di dalam coaching ini Pak, ada beberapa hal yang perlu Bapak perhatikan. Yang pertama itu kemampuan presence atau kehadiran penuh Bapak di dalam melakukan coaching, lalu mendengarkan coaching secara aktif, dan kemudian juga mengajukan beberapa pertanyaan yang bermakna atau berbobot kepada coaching. Nah, di sini saya ingin memberikan dukungan kepada Pak David. Sekarang pertanyaannya, bagian kompetensi apa nih yang ingin Bapak kembangkan untuk sesi coaching nanti? Oke, untuk sesi coaching nanti Bu, harapan saya itu mampu mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi presence atau kehadiran penuh coach terhadap coaching. Kemudian yang kedua adalah kemampuan coach untuk mendengarkan secara aktif ya. Yang terakhir adalah kemampuan coach untuk memberikan atau menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach itu. Oke. Ada 3 ya Pak ya. Saya pasti akan mendukung Bapak, cuman kita lebih fokuskan atau lebih spesifikkan lagi bagian mana sih yang ingin sekali Bapak kembangkan dari ketiga tadi. Kalau saya fokuskan kembali dari 3 tersebut, saya ambil 2 aja Bu ya, yang pertama saya ingin fokusnya kepada kemampuan coach untuk mendengarkan secara aktif. Kemudian yang kedua saya ingin fokus kepada kemampuan coach untuk memberikan atau menciptakan pertanyaan berbobot kepada coach gitu Bu. Oke, baiklah, saya paham Pak. Oke, begini, kemudian yang terakhir saya ingin mengetahui kembali apa sih indikator ketercapaian tujuan itu saat melakukan coaching. Baiklah, mengenai indikator ketercapaian Bu ya, itu menurut saya coaching saja tercapai tujuannya itu pada saat coaching itu mampu menemukan solusi atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan sendiri. Itu indikatornya menurut saya. Iya, berarti itulah harapan yang Bapak inginkan. Iya, benar Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu nanti silahkan lakukan praktek coachingnya kepada coaching, dan semoga apa yang Bapak harapkan atau indikator ketercapaian tadi mampu Bapak capai. Amin. Oke, baiklah, terima kasih Pak David. Iya, Bu. Selamat menjalankan praktek coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Santi, bagaimana kabar Pak David hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat Pak. Iya. Begini Pak, saya boleh minta waktu Bapak hari ini untuk berbincang-bincang sebentar Pak? Oh, minta waktu bentar Bu ya. Oke ya, boleh saja Bu Santi. Ada apa Bu? Ya Pak, saya ingin bercerita kepada Bapak mengenai perasaan saya akhir-akhir ini di sekolah. Oh iya, perasaan apa Bu? Apa yang Ibu ceritakan? Begini Pak, saya merasa akhir-akhir ini keadaan kelas di dalam kelas itu Pak, murid-murid saya itu sepertinya kurang bersemangat belajar. Dan saya melihat setiap saya suruh kerjakan tugas, sebagian besar mereka itu tidak mau mengerjakan Pak.
Dan saya lihat cuma 50% saja murid-murid itu mengerjakan tugas yang saya berikan. Di samping tadi, ketika pembelajaran saya berikan, materi yang saya sampaikan, murid-murid sepertinya kurang antusias dan kurang semangat belajar. Oke, jadi itu adalah permasalahan yang Ibu alami di kelas, Bu ya. Itu pada waktu Ibu mengajar, Bu ya, itu ya. Betul sekali, Pak. Itu pada saat saya mengajar dan masuk di kelas. Maksudnya, artinya kalau mengajar itu pembelajaran tatap muka, Bu ya? Bukan ya? Pembelajaran tatap muka. Oke, ya, oke, Bu. Nah, jadi menurut Ibu Santi, apa yang ingin Ibu harapkan dari obrolan kita tadi? Baik Pak, dari pertemuan kita pada hari ini saya mengharapkan saya memperoleh gambaran, kemudian saya memperoleh solusi dari permasalahan yang tadi saya sampaikan kepada Bapak. Oke, baiklah. Kita sebelum membahas ke solusi, Bu ya, menurut Ibu Susanti sendiri, kira-kira hal apa saja ya yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Baik Pak, saya melihat murid-murid itu di dalam kelas terlihat tidak antusias dan bahkan kurang bersemangat itu dikarenakan mungkin saya menganggap pembelajaran yang saya berikan itu tidak menarik Pak, kurang mengasihkan. Kemudian saya menyampaikan materi itu terlalu monoton. Selain itu juga saya pikir-pikir kemarin itu ketika saya memberikan tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam sehingga anak terlihat bingung dan kesulitan dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh iya, jadi ada yang membosankan, Ibu merasa monoton, kemudian sumber belajarnya sedikit, Bu ya. Betul sekali. Iya. Di sini saya ini kurang memahami, Bu. Maksudnya Ibu monoton itu dari bagaimana ya, monotonnya? Bisa tolong jelaskan lebih rinci, Bu, monoton? Boleh Pak. Di sini maksud dari monoton itu adalah materi yang saya sampaikan itu menggunakan cara yang sama, Pak. Tidak bervariasi. Jadi misalnya saya menggunakan metode ceramah terus yang saya terapkan. Tidak adanya variasi sehingga murid bosan seperti itu, Pak, melihat saya mengajar seperti itu terus. Iya, oke. Jadi Ibu merasa monoton karena Ibu sendiri merasa Ibu mengajarnya seperti itu saja, ceramah, Bu ya. Oke. Nah, tadi tadi Ibu mengatakan bahwa muridnya merasa bosan. Itu kan bosan, itu kan perasaan, Bu ya. Itu kan orang lain, Bu ya, murid-muridnya. Apa, Bu, indikator atau apa tindakan-tindakan yang ditunjukkan murid sehingga Ibu bisa menyimpulkan bahwa muridnya bosan? Betul, tindakan-tindakan yang membuat saya menilai, oh itu adalah iya, betul. Tindakan muridnya itu dari mana, Ibu tahu? Wah, ini anak ini bosan sama saya ini. Betul. Apa tindakan dari mana? Saya melihat tindakan mereka itu ketika saya mengajar tidak memperhatikan, ya Pak ya. Mereka sibuk sesama mereka bercerita sendiri. Kemudian ketika saya tanya mereka tidak bisa menjawab seperti itu, Pak. Jadi di situ terlihat sekali bahwa mereka tidak antusias terhadap pembelajaran saya. Kemudian juga mereka tidak aktif di dalam kelas. Tidak aktif. Pasti cuma mendengarkan saya berbicara di dalam kelas. Gitu. Oh, jadi seolah-olah mendengarkan padahal sibuk sendiri ngobrol bersama mereka. Pada saat itu memberikan pertanyaan pemantik ya gitu ya, Bu ya. Mereka tidak bisa menjawab gitu, Bu. Di samping itu juga Pak, mereka sering keluar masuk kelas, Pak. Itu mengindikasikan bahwa mereka itu bosan seperti itu. Jadi keluar masuk kelas, alasan ke WC, seperti itu, Pak. Oke, kalau mereka antusias seharusnya muridnya mantap betah, Bu ya di kelasnya. Oke, itu membosankan monoton. Nah, tadi Ibu juga memberikan menyampaikan bahwa sepertinya materi Ibu itu sama monoton. Nah, itu bagaimana tentang materi Ibu? Bisa dijelaskan lebih lanjut Bu materi? Materi yang saya sampaikan di kelas, saya menyampaikan materi tentang puisi. Seperti itu ya Pak. Jadi saya menjelaskan puisi itu, saya tidak menunjukkan puisi itu bentuknya seperti apa, seperti itu. Saya cuma menjelaskan ataupun ceramah mengenai pengertian puisi secara umum saja, tidak secara detail mengenai unsur-unsurnya. Seperti itu terus saya lakukan sampai ke beberapa kali pertemuan. Jadi materinya disampaikan dengan metode ceramah lagi ceramah ya. Jadi ceramah lagi ceramah lagi. Jadi mungkin
mungkin saya bisa membayangkan bagaimana kondisi ibu di kelas itu. Nah, selanjutnya Bu, tadi kita berbicara tentang antusiasme mengajar, kemudian antusiasme belajar juga. Nah, ibu kan sebagai guru sudah pernah menjadi murid ya? Pernah kan menjadi murid. Nah, kira-kira Bu, bagaimana cara yang bisa ibu lakukan untuk membuat murid-murid itu menjadi antusias dalam pelajaran ibu? Betul Pak. Cara yang dapat saya terapkan mungkin agar murid-murid itu antusias adalah saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Menciptakan menyenangkan. Kemudian mungkin saya di dalam pembelajaran itu perlu menggunakan media atau metode pembelajaran bervariasi. Kemudian di sela-sela pembelajaran saya perlu memberikan ataupun melaksanakan sebuah kegiatan ice breaking ataupun games agar murid itu menjadi lebih menarik dan meningkatkan antusiasme mereka ketika belajar. Itu barangkali upaya yang saya lakukan. Oh, jadi upaya memberikan ice breaking, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, Bu ya. Oke Bu, kita kalau bicara ke ice breaking Bu ya, apakah sebelum ibu sudah pernah menerapkan ice breaking di kelas Bu? Untuk saat ini Pak, saya belum pernah mencoba, tapi saya pernah melihat bagaimana guru-guru itu menerapkan metode ice breaking di dalam kelas. Tapi untuk saya pribadi, saya belum mencobanya Pak. Oke, bisa Ibu deskripsikan ice breaking yang Ibu lihat yang bagaimana itu? Yang Ibu lihat ice breaking? Ice breaking yang pernah saya lihat itu seperti guru itu mengajak murid-murid untuk melakukan sejenis permainan edukasi lah di dalam kelas. Oh begitu. Iya, sehingga murid-murid itu senang, kemudian terhibur, lalu tertarik untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan. Oke, dan itu ice breaking itu yang akan ibu terapkan di kelas Bu ya. Oke, bagus sekali Bu ya. Nah, selanjutnya Bu, kita kalau bicara pembelajaran pasti ada penugasan Bu ya. Nah, mengenai tugas yang ibu berikan kepada murid, apakah ibu merasa murid-murid itu kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Betul sekali Pak. Saya melihat di situ dari 50% murid mengumpulan tugas, saya bisa menilai berarti murid kurang antusias. Saya berpikir artinya saya terlalu banyak memberikan pertanyaan, sedangkan sumber belajar itu kurang seperti sumber media belajar mereka itu tidak beragam, sehingga mereka kesulitan untuk mengerjakan tugas dan pada akhirnya tidak mengumpulkan tepat waktu. Oke, jadi pengumpulan tugas tadi berhubungan dengan sumber belajar yang kurang Bu ya. Oke, itu kalau ibu bisa mengatakan kurang Bu, kalau boleh tahu ibu memangnya menggunakan sumber belajar dari mana saja Bu? Selama ini Pak, saya menggunakan sumber belajar itu cuma dari buku teks. Buku teks. Jadi saya ambil di perpustakaan. Oh, buku paket modul gitu Bu ya. Betul, Pak. Paket modul. Oke. Apakah ibu pernah menggunakan sumber selain buku teks tersebut? Nah itu tadi Pak, saya selama ini itu cuma terfokus dan cuma mengandalkan buku teks saja ketika saya memberikan pembelajaran di kelas. Jadi ibu hanya mengandalkan pembelajaran dari buku teks saja Bu ya. Oke. Mungkin apakah ibu mengetahui bahwa sebenarnya ada sumber belajar yang lain selain teks? Apa ibu tahu itu? Iya Pak, sebenarnya banyak ya Pak ya sumber belajar yang bisa kita temukan kita ya Pak ya, seperti video dari YouTube, betul. Kemudian artikel di blog, kemudian karya ilmiah di internet, kemudian kita juga bisa menggunakan aplikasi yang saat ini sedang viral ya Pak ya, seperti TikTok, IG, lalu Reels. Reels itu video pendek itu Bu ya? Betul sekali. Iya, video pendek. Oke, itu sebenarnya bagus seperti. Nah, itu Bu, itu benar sekali Bu. Jadi memang di samping buku teks, ternyata memang di luar sana banyak sekali mode-mode materi yang bisa kita tambahkan menjadi materi untuk memperkaya koleksi materi pembelajaran kita Bu ya. Betul sekali Bu. Nah, saya yakin bila ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang bervariasi, murid-murid akan antusias dalam pembelajaran. Jadi menurut ibu nih, kita sudah bicara sumber belajar, bicara ice breaking tadi Bu ya. Nah, menurut ibu kedepannya rencana apa yang ingin ibu lakukan yang kira-kira bisa untuk mengatasi permasalahan ibu? Betul sekali Pak. Ke depan saya harus lebih berfokus untuk membuat rancangan pembelajaran yang di dalamnya itu memuat metode yang berpusat pada
murid ya Pak ya. Saya ingin membuat pembelajaran saya itu menyenangkan, kemudian pembelajaran saya itu mengandung unsur berdiferensiasi sehingga murid dapat melaksanakan merdeka belajar. Kemudian ke depan saya ingin ketika saya memberikan tugas tidak terlalu banyak pertanyaan yang saya buat, kemudian saya akan menggunakan sumber atau media belajar yang beragam sehingga proses pembelajaran akan semakin menarik. Oke, baik sekali. Jadi Ibu akan menyediakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan sumber belajar yang bervariasi, Bu ya. Oke, di sini kalau kata menyenangkan itu kan relatif, Bu ya. Menyenangkan bagi saya, itu menyenangkan bagi Ibu, itu pun ke murid-murid. Nah, bisa nggak tolong Ibu elaborasikan, Bu, menyenangkannya yang bagaimana? Ibu bisa mengatakan menyenangkan itu. Menyenangkan itu kita bisa melihat umpan balik dari murid Pak. Umpan balik, feedback mereka ya, ketika kita memberikan materi pada saat proses pembelajaran. Iya. Jadi ketika kita melihat mereka bisa merefleksikan pembelajaran yang kita berikan, kita bisa melihat berarti apa yang kita berikan mereka bisa serap. Mereka bisa terima. Kemudian ketika di akhir pembelajaran saya bertanya perasaan mereka bagaimana? Bagaimana anak-anak pembelajaran kita pada hari ini? Apakah menyenangkan? Senang Bu. Jawaban mereka itulah sudah mengindikasikan bahwa mereka hari ini senang. Jadi menyenangkan Ibu bisa melihat dari reaksi Bu ya, atau umpan balik murid ya. Setelah belajar bagaimana, apakah menyenangkan, apakah murid-murid bisa berefleksi kembali. Itu menurut saya sesuatu yang bagus sekali Bu. Dan juga yang Ibu sampaikan itu konkret Bu, karena kita bisa menyenangkannya dari reaksi, kemudian kemampuan murid untuk memberi kembali ya. Itu bagus sekali Bu rencananya Bu. Mudah-mudahan bisa berhasil Bu ya. Amin, Pak. Iya. Oke, selanjutnya Bu, kita dalam melaksanakan sebuah rencana terkadang menemui kendala Bu ya. Kita terkadang jadi merasa down. Nah, untuk ini kita membutuhkan komitmen yang kuat Bu ya. Nah, untuk Ibu Susanti sendiri, apa yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu terapkan ke depan? Komitmen saya tadi Pak sudah saya singgung di awal tadi. Komitmen saya adalah ke depan saya harus lebih merancang pembelajaran yang akan saya buat. Iya. Kemudian pembelajaran saya tersebut harus mengandung unsur diferensiasi dan juga mengandung KSE Pak. Kemudian berpihak pada murid juga. Kemudian juga bentuk tugas yang akan saya berikan kepada murid itu harus disesuaikan dengan minat bakat mereka. Benar. 3, 2, 1. Oke, bagus sekali Bu Santi ya. Ibu sudah membuat rencana ke depan. Nah, selanjutnya Bu, yang ingin saya tanyakan, Ibu tadi sudah membuat rencana ke depan Bu ya. Tapi saya belum mendengar rencana konkretnya. Kira-kira kapan Ibu ingin melaksanakan rencana untuk aksi Ibu ini? Kira-kira kapan rencananya? Baik Pak David, setelah kita berbincang-bincang pada hari ini, saya menjadi lebih bersemangat untuk secepatnya menerapkan rencana yang akan saya lakukan tadi terkait bagaimana agar murid-murid di dalam kelas itu lebih bersemangat dan antusias ketika menerima materi pembelajaran dari saya. Oke, itu adalah. Oke, Ibu, kalau boleh saya persempit kembali. Secepatnya tuh kira-kira kapan? Apakah minggu depan atau bulan depan? Betul sekali, pada itu secepatnya itu adalah besok Pak. Oh besok, Ibu besok ada jam belajar Bu ya? Show besok. Semangat Bu ya. Oke Bu. Ya, baiklah Bu. Kita kadang-kadang tadi sudah saya sampaikan, antara kita melaksanakan sebuah perubahan, kita mengalami kendala. Pertama kita kadang naik turun Bu ya. Nah, untuk Ibu sendiri kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu menguatkan dan mempertahankan motivasi Ibu ini? Baik Pak David. Di sini barangkali seseorang ataupun pihak yang dapat menguatkan saya agar motivasi saya itu tidak naik turun, tetap stabil. Di sini adalah murid-murid yang dapat menguatkan saya menjadi motivasi. Jadi di sini saya melihat saya itu mengajar untuk murid. Jadi saya harus bisa menjaga apa yang saya jadikan motivasi diri yang murid. Kemudian selain murid, karena yang jadi indikator keberhasilan itu kan murid ya Pak ya. Jadi muridlah yang akan menguatkan saya. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya adalah
pemimpin ada di sekolah, atasan, dan juga tentunya kolaborasi dari rekan-rekan sejawat. Oke, jadi murid yang membuat ibu, kemudian pemimpi atau langsung kepala sekolah bu. Iya, langsung rekan sejawat. Oke lah bu, itu sebenarnya bagus sekali apa yang ibu sampaikan pada hari ini. Saya pribadi sebagai coach itu sangat mendukung penuh ya usaha dan rencana ibu. Mudah-mudahan semua yang ibu rencanakan dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan dan rencana ibu ya bu ya. Baik, Pak. Amin. Semoga dapat berjalan dengan lancar rencana saya tadi. Oke, artinya di awal tadi ibu coaching ibu ingin menyampaikan keluhan. Oke, sekarang sudah tercapai bu ya. Alhamdulillah sudah mendapat gambaran Pak. Oke, saya rasa cukup untuk coaching hari ini bu ya. Iya Pak. Iya, coaching hari ini cukup bu. Saya harapkan ibu melaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana. Nanti apabila pada saat melaksanakan rencana ibu mengalami kendala atau ibu mengalami hal-hal yang ibu rasa butuh bantuan, ibu bisa menghubungi saya baik melalui email atau melalui WA ya. Baik Pak. Oke, terima kasih bu. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak David. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam Bu Mela. Oke, saya ingin menanyakan nih bagaimana perasaan Bapak tadi saat telah melakukan praktek coaching? Oke, pada saat melakukan proses coaching itu saya merasakan bersemangat sekali Bu, karena saya merasa saya menyediakan menggali pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian setelah coaching saya merasa lega karena alhamdulillah akhirnya bisa melakukan coaching. Oke, baiklah kalau begitu ya. Apa sih yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian yang sudah kita bahas di pra observasi tadi? Oke, baiklah Bu. Jadi indikator ketercapaian saya tadi adalah pada saat coaching itu mampu menemukan solusi atas permasalahan sendiri gitu ya. Jadi tadi sudah saya lakukan, saya berusaha menggali permasalahan coaching dan membuat coaching menemukan jawabannya, solusinya menggunakan alur tirta. Itu alur tirta adalah yang pertama tujuan, identifikasi, kemudian membuat rencana aksi, dan yang terakhir adalah melakukan tanggung jawab gitu. Oke, baiklah. Menurut pengamatan saya juga, tadi Bapak itu telah melakukan alur atau rubrik penilaian kita tadi dengan sangat baik Pak. Mulai dari mendengarkan secara aktifnya, lalu kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coach, semuanya sudah berjalan dengan sangat baik. Apalagi Bapak sudah paham dengan alur tirtanya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu. Ya, Oke. Kemudian yang selanjutnya saya ingin menanyakan nih, kompetensi apa lagi yang Bapak ingin kembangkan di kemudian hari? Oke, baiklah Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan di kemudian hari itu yang pertama adalah kompetensi presence ya Bu ya, karena tadi kan belum saya fokuskan ke situ. Yang kedua saya juga ingin rasanya ingin lebih memahami bagaimana sih alur tirta itu dengan cara melakukan praktek Bu. Jadi saya itu kepinginnya setelah ini saya ingin memperbanyak praktek dalam melakukan coaching kepada rekan sejawat gitu. Ya, jadi dengan banyaknya praktek kita menjadi terbiasa. Iya, harapan saya begitu harapan. Oke, itu luar biasa sekali loh. Terima kasih Bu, terima kasih. Ya, karena sesi pasca kita cukup sampai di sini, saya berharap ke depan kita bisa menjadi lebih baik lagi Pak David. Terima kasih Bu, saya lebih bersemangat. Ya, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mela. Ya, sama-sama Pak David.